Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,33%. Dengan total market cap mencapai di 2,56 triliun US dollars, dengan Bitcoin dominance yang turun sebesar 0,02% dan volume yang turun sebesar 37,64%. Kita bisa lihat di sini Bitcoin rally sebesar 0,23%, Ethereum rally 0,28%, BNB meningkat 0,2%, Solana koreksi 1,77%, XRP meningkat 0,89%, Dogecoin rally sebesar 4,51%, Toncoin rally sebesar 1,36%, dan yang terakhir Cardano dia terkoreksi sebesar 0,17%. Artinya apa? Artinya market masih belum ada pergerakan signifikan. Alasannya kenapa? Satu, ini weekend ya, hari Minggu. Biasanya hari Sabtu Minggu cenderung lebih tidak terlalu bervolume ya, karena ya Sabtu Minggu market di US dan rata-rata dunia libur begitu ya. Nah, selain dari itu kalau kita lihat secara TA it's doing good ya, masih bullish ya, karena kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin dia kemarin berhasil mantul di angka 67.610. Dia mempertahankan posisi bullish dia secara TA at least ya, karena masih higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan higher low ya. Nah, PR selanjutnya apa? PR selanjutnya adalah 70.000. Dia bisa reclaim nggak nih? Dan 70.000 ini angka penting. Kenapa? Karena kita bisa lihat setiap kali Bitcoin kehilangan 70.000, itu dia terjadi koreksi yang lumayan. Seperti di sini, di sini, di sini ya. Udah 3 kali ya. Nah, kalau sampai dia gagal reclaim 70.000 ya. Nah, ini adalah suatu apa? Suatu lower high. Nah, lower high ini adalah suatu potensi dia terjadi pecah struktur. Mirip-mirip kayak di sini nih ya. Sebelumnya kan bearish nih. Lower low, lower high, lower low, lower high. Tiba-tiba di sini terbentuk suatu higher low. Nah, kalau kita pengen bearish kan berarti membuat lower low lagi. Di sini enggak nih, mulai membuat higher low. Kalau kita ingin Bitcoin mulai koreksi, ya berarti kita pengen dia membuat suatu apa? Lower high. Begitu. Jadi kita lihat nih penentuan dalam beberapa hari ke depan, apakah Bitcoin bisa reclaim 70.000 ya? Itu satu. Yang kedua, apakah Bitcoin bisa daily close di atas dari 71.300-an seperti yang kita bisa lihat di sini, atau 400-an lebih tepatnya ya. Kalau sampai bisa, ya artinya jelas secara TA Bitcoin masih cenderung bullish. Tapi kalau mulai gagal reclaim 70.000 ya, dan mulai koreksi lagi ke 67.000, nah itu bisa terbentuk suatu struktur baru begitu, dari yang bullish menjadi bearish begitu. Ya, lagi-lagi kita ini adalah channel data dan fakta. Ya, saat bullish ya kita ngomong bullish, strukturnya bullish secara TA kita ngomong bullish. Kalau lagi bearish ya kita ngomong bearish seperti di sini gitu. Ya, jadi lagi-lagi kalau sampai masih ada yang ngerasa wah bullish ya bullish, bearish ya bearish, nggak bisa lu bikin dua skenario. Bisa nih buktinya ya. Bisa dan profit gua. Jadi lagi-lagi kalau nggak suka cara gua ya gampang. Cara termudahnya adalah dengan jangan nonton, cari channel lain. Begitu. Karena gua udah gua udah punya komitmen dengan tim gua. Gua akan membuat channel edukasi gitu. Kita nggak mau buat channel pom-pom, kita nggak mau buat channel halu. Dari awal kita ngomong siap ya, tapi channel edukasi ini nggak akan se-hype channel-channel pom-pom, karena channel-channel pom-pom akan setiap ngepam dia bilang wah lihat nih kita akan ke new all time high. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena kita tidak mau membodohi orang. Gue udah bilang kayak gitu di awal. Untungnya tim gua ya Sato setuju, punya pemahaman yang sama, jadi ya udah kita jalan ya. So lagi-lagi gua akan bilang bullish saat dia bullish, bearish saat dia bearish begitu ya. Nah, sekarang masih bullish secara TA. Kalau fundamental, gue masih akan terus stick, masih ada satu resiko yang besar yang harus kita terus pertimbangkan, yaitu adalah resiko resesi ya. Pasti resesi bang? Nggak ada yang pasti ya. Tetapi kita dalam kondisi yang sangat mirip seperti di 2020 ya. 2020 buat yang ingat ya, harusnya ingat ya, karena 2020 ini masa-masa yang sangat aneh untuk seluruh dunia ya. Kebayang gak sih kita di karantina ya, sedunia nggak boleh keluar dari rumah ya. Nah, kalau kita di sini kita dalam kondisi yang mirip, interest rate tinggi ya. Bahkan sekarang udah lebih lama ditahannya. Balance sheet juga lagi turun ya. Kita lihatnya sini nih, dari sini ke belakang ya.
Nah, kita bisa lihat di sini terjadi bull run QT ya, di mana Bitcoin mengoutperform rata-rata altcoins. Setelah itu saat mulai terjadi penurunan interest rate ya. Nah, disitulah terjadi resesi. Saat terjadi resesi, yang kita bisa lihat ini adalah hard landing. Contoh hard landing di mana Bitcoin terjadi koreksi yang signifikan. Ini 70%. Wah, Bang, apa kita sampai 70%? Kayaknya enggak sih menurut gua. Kenapa? Karena COVID ini ya kita tahu sangat ekstrim ya, kasusnya sangat ekstrim, berbeda dibandingkan resesi biasa. Nah, tetapi sayangnya kita nggak punya data resesi yang soft landing. Jadi kalau ditanya, Bang, kalau soft landing gimana? Kita cuma punya teori, belum punya faktanya gitu ya. Secara teorinya, kalau dia berhasil soft landing, artinya interest rate turun, balance sheet naik, tanpa terjadi krisis, tanpa terjadi resesi ya. Nah, ya mungkin kita nggak perlu koreksi dalam-dalam, nah gitu ya. Tapi lagi-lagi untuk yang itu gue akan ngomong karena kita channel data dan fakta, kita nggak bisa ngomong that as a fact. Kita cuma ngomong itu teori. Karena lagi-lagi kita belum punya contoh kasus di mana terjadi QE dan tidak resesi begitu ya. Yang kita punya data adalah QE karena resesi. Gitu. Jadi kita hanya bisa berspekulasi bahwa kalau sampai soft landing itu Bitcoin nggak akan terlalu dalam gitu ya. Nah, itu kurang lebih beberapa resiko fundamentalnya. Kalau nggak ada resiko ini, misalkan nih ya interest rate udah di bawah, balance sheet udah naik dari kapan-kapan gitu ya, itu gue nggak akan bahas resiko ini. Karena ya buat apa dibahas orang nggak ada resikonya begitu. Jadi jangan sampai ada yang berpikir, wah ini Bang Toshi cuma mau takut-takutin. Enggak. Gue siap banget ini rally ngepump sampai ke 100.000, 200.000, 300.000. Ya itu banyak teori lah mau sampai setinggi apa ya. Itu lebih abstrak dan gue pribadi nggak ada angka spesifik berapa yang ini nih prediksi gue sampai sini, nggak ada ya. Semuanya tergantung aja momentumnya sebesar apa. Jadi baik lagi ke situ ya. Kalau gue pribadi gue lebih suka ini naik aja ngepump begitu. Tetapi karena gue dari 2016 udah ngeliat, at the end of the day yang bikin gue paling untung adalah gue lihat dulu resikonya. Gitu, gue lihat resiko dulu, ada kemungkinan bisa drop. Kalau sampai drop, pastikan kita masih tidak over leverage gitu. Jangan sampai lu udah all in di satu titik, sampai turun lu, waduh boncos harus cut loss karena gue harus bayar kosan lah, bayar cicilan rumah. Nah itu artinya lu over leverage dan bad money management. Yang kedua adalah lebih bagusnya bukan cuma nggak perlu cut loss, tetapi saat turun lu ada peluru begitu ya. Jadi buat situasinya apa? Buat situasi lu tuh ini ngepam lu profit, ini ngedam lu udah siap juga gitu ya. Jadi lagi-lagi filosofi gue sebagai seorang trader adalah bukan lu profit berapa ribu persen. Kalau 1000% tuh lu bisa hoki ya, sama kayak lu main dadu gitu, lu lempar ganjil genap gitu ya, itu bisa hoki gitu. Nah tapi kalau lu mempersiapkan dua skenario itu bukan hoki, itu lu takes a lot of skill, takes a lot of money management. Begitu. Jadi lagi-lagi menurut gue adalah trader yang hebat, trader atau investor yang hebat adalah trader atau investor yang siap dengan dua hal ya, bearish maupun bullish gitu ya. Oke, next kita geser sedikit ke Ethereum. Ethereum berhubungan sama newsnya. Apakah Ethereum akan terjadi buying the rumor and selling the news atau enggak ya? Nah, menurut si siapa namanya? Matthew Hyland ya, dia menyatakan bahwa likelihood untuk Ethereum ETF itu drop lebih kecil dibandingkan dengan BTC ETF. Kenapa? Karena menurut dia dibandingkan dengan Bitcoin yang waktu lagi perjalanan ke sininya tuh naik ya, perjalanan dari menuju ke ETF-nya naik, si Ethereum itu enggak, dia malah koreksi menurut si Hyland ya. Jadi potensi untuk dia koreksi itu lebih kecil. Nah, selain dari itu juga kita tapi nggak bisa tutup mata juga dengan resiko ini. Resiko bahwa Grayscale itu berencana untuk mengconvert Grayscale Ethereum Trust ke ETF. Nah ini berpotensi untuk menjadi selling pressure juga, sama seperti di Bitcoin. Bitcoin lu sering lihat kan ada yang ngebahas Grayscale mengconvert bla bla bla. Nah itu menjadi selling pressure juga gitu ya. Nah kalau menurut gua gimana? Kalau menurut gua tentunya resiko selling the rumor tuh masih ada. Kenapa? Karena ada terjadi pump ini. Kalau misalkan nggak ada pump ini, dia cuma ya rally biasa gitu ya pelan-pelan, itu oke. Mungkin bisa natural dihitungnya. Tetapi ya ada satu God candle ini.
Nah, kalau udah kayak God candle gini, itu udah bakal lebih aneh biasanya ya. Potensinya tuh ya bukan potensi tapi indikasinya itu adalah ini terjadi front running gitu ya, terjadi front running. Karena di sini belum di-approve. Kita ingat ya, ini baru filing, ini belum di-approve. Di-approve tuh di daerah sini nih ya. Di-approve tuh tanggal 23 Mei di sini, 23 Mei. Jadi bisa dibilang oh ini sebelum approvalnya tidak ada pump. Ada sih technically speaking, karena di-approve-nya itu tanggal 23. Ini tuh baru rumor akan di-approve begitu. Jadi lagi-lagi menurut gue Ethereum masih ada resiko buying the rumor and selling the news. Tetapi sekarang sedang konsolidasi ya. Nah masa-masa konsolidasi ini ya suka nggak suka, ini orang mungkin yang sering nggak suka ngedengar gue punya dua skenario akan ekstra kesal ya. Karena pada faktanya konsolidasi itu kita nggak bisa tahu dia akan terjadi lanjut lagi atau drop begitu. Konsolidasi itu selalu endingnya dua, antara penerusan tren ya, lagi-lagi namanya penerusan tren, berarti ngelanjutin tren sebelumnya, atau para trader dan investor ini merasa bahwa ini sudah overbought nih dan turun ya. Dan gini loh, jangan salah, kalau sampai dia turun pun ya, turun sampai ke sini ya, bahkan sampai ke sini, itu masih oke, dia masih secara struktur masih bisa bullish. Nah yang parah tuh kalau gini nih, nah itu baru kacau, berantakan kalau sampai kayak gitu ya. Selama dia masih bisa di atas EMA 2050 deh, menurut gua secara struktur Ethereum masih oke gitu. Tapi kalau sampai jebol, candlenya itu ngedamnya sampai wah ekstrim gede gini ya, tembus dari EMA 2050, ya berarti ada pertanda ini benar-benar buying the rumor and selling the news begitu ya. Ekstrim gitu, ekstrim kalau sampai turun di bawah situ ya. Oke, economic calendar hari ini nggak ada apa-apa karena minggu. Besok juga sama ya, nggak ada apa-apa karena dari US ada libur. Mereka ini ada Memorial Day ya, Memorial Day. Selanjutnya untuk news lagi-lagi Trump benar-benar all in di kripto sepertinya ya. Ya lagi-lagi politik di US ya, bahkan ada yang kemarin gue lupa namanya Bro Andri kalau nggak salah, dia komen. Ini apa namanya, SEC itu mengapprove ETF spot dari Ethereum tuh karena desakan dari Biden ya. Biden tuh pengen kesannya secara politik terlihat oke juga ke kripto ya. Ya bener sih, dia bisa dengan gampang ngomong, jangan salah, Bitcoin ETF dan Ethereum ETF itu di-approve di masa jabatan gua. Tapi kalau gua pribadi ngerasa Biden tetap the worst president for crypto sih ya. Kalau lu pengen kripto lu bagus, menurut gua yang paling konsisten dari awal itu adalah si Robert F. Kennedy ya, yaitu apa namanya, anaknya dari Bobby Kennedy ya. Itu yang paling menurut gue dari awal kampanye dia selalu bilang ya dia emang suka Bitcoin ya. Nah Trump dia ganti-ganti lah, dia sebelumnya bearish banget, mulai lebih nggak bearish, sekarang tiba-tiba jadi bullish banget. Jadi kalau mau di rating 3 presiden yang paling bagus, dari paling bagus ke paling jelek untuk kripto adalah yang pertama si ini ya, Robert Kennedy ya, si Bobby Junior. Yang kedua adalah si Donald Trump ya, karena ya dia kalau ngelihat udah profit ya bisa aja dia tetap stick with it ya. Yang ketiga Biden, karena Biden basically cuma boneka jujurnya ya. Ya lu lihat sendiri Biden ya, udah senile banget ya, udah kayak pikun gitu ya. Itu kayak kakek buyut lu dipaksa jadi presiden gitu kasarnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita next akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan sebelum kita masuk nih, gua mau tanya ke lo nih ya, apakah ya kita bikin satu segmen baru setiap minggu, oke nggak nih ya? Satu segmen di mana kita ngebahas mengenai komen-komen dari para subscriber. Karena gue jujur sekarang mulai banyak lihat komen-komen yang bagus, komen-komen yang menarik untuk dibahas gitu. Kalau gue bahas satu persatu di DCWT kayaknya nanti takutnya kepanjangan. Jadi gimana ya? Lu boleh komen di bawah. Kalau setuju ya silakan ngomong setuju. Kalau enggak ya berarti diem aja mungkin kalau enggak ya. Oke. Dan seperti biasa gue ingatkan lagi, salah satu cara terbaik untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Lo bisa share our video juga, atau bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana TCI sedang ada campaign khusus ya. Jadi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mengikuti campaign ini ya.
Deposit 100 USDT bisa dapatkan maksimum 50 USDT. Bagaimana cara ikutannya? Kita langsung bahas aja. Yang pertama, ini tugas yang paling gampang. Lu daftar dengan link referral kita di bawah dan lakukan deposit bersih lebih dari 100 USDT dan lu pertahankan minimal 2 hari, lu akan langsung mendapatkan 20 USDT. Ini yang paling gampang menurut gua dan semua orang bisa lah ya. Ya kalau memang lu pengen akumulasi juga ya mendingan sekalian aja kayak gini ya, karena dimana lagi lu bisa cuma depo 100 USDT langsung dapat cashback 20% basically ya, $20. Next, kalau lu memang mau akumulasi 500 USDT harusnya ya normal lah kalau melakukan akumulasi seperti itu ya. Nah, maka dari itu kalau lu volumenya lebih dari 500 USDT, lu akan mendapatkan lagi cashback sebesar $5. Kalau $1.000 ya untuk si volumenya bisa mendapatkan $10 dan lebih dari $10.000 akan bisa mendapatkan lagi cashback $15. Jadi yang 3 ini paling cocok buat orang-orang yang memang ingin melakukan akumulasi. Dan untuk yang deposit bersih ini semua orang bisa lakukan karena very easy, tinggal menggunakan link referral kita di bawah, deposit lebih dari 100 USDT, tahan 2 hari aja ya, langsung bisa cashback $20. As easy as that ya. Sekali lagi ini adalah event eksklusif BitGet dengan TCI, jadi kalau nggak pakai link di bawah berarti nggak bisa ya. Jadi silakan mulai trade di BitGet. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara buy limit ya, buy limit pertama itu kemarin tembus kan di 70.000. Buy limit kedua yang berhasil menahan harga Bitcoin di angka 67.610. Jadi untuk sekarang buy limit yang masih aktif adalah buy limit kedua di 67.600-an dan buy limit ketiga di 66.200-an ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, posisi long kita sudah dalam keadaan profit ya, profit sebesar 1,87%. Target TP kita di 70.000 ya, itu kurang lebih kita akan profit 3,5%-an lah ya. Itu kurang lebih untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 70.000 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 67.610 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia masih jelas ini sangat sideways ya. Di daily maupun di 4 hourly terlihat ya masih sangat sideways. Nah, tapi di 4 hourly-nya kita bisa lihat di sini MA20 mulai menjadi resisten. Apakah ini pertanda dia akan mulai koreksi? We'll see. Karena dari sini ya sejak dia jebol di sini dia masih belum berhasil reclaim MA20 dan masih terus ke reject ya. Cukup menarik ya. Jadi untuk posisi spot, buy limit pertama di 3.696, buy limit kedua di 3.639, dan buy limit ketiga di 3.521. Untuk posisi futuresnya, posisi long sudah kita dapatkan dari kemarin di sini ya. Sebenarnya kalau lu target TP-nya di sini nyaris banget kena kemarin ya. Posisi longnya mungkin lo bisa pertahankan, target TP-nya ya paling dekat bisa di sini di 3.780. Kalau agresif ya di 3.920 ya. Itu kurang lebih untuk posisi longnya. Untuk posisi short masih jauh dari resisten. Jadi kita bahas kalau sampai terjadi pecah struktur atau ke atas ya, atau dia lanjut lagi rally ke atas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan Ethereum. Sekali lagi ya, gue mau minta pendapat lo, apakah menarik untuk kita bikin satu segmen baru mungkin seminggu sekali di mana kita akan membahas komen-komen yang menarik ya, komennya bisa pernyataan maupun pertanyaan begitu. Kalau lu tertarik dengan segmen seperti itu ya boleh komen di bawah karena gue rasa segmennya gue bikin satu video specifically mengenai itu dan cukup banyak yang suka ya. Coba nanti komen di bawah lagi, kalau cukup banyak demand-nya kita mungkin akan bikin satu segmen yang kita bikin daily, bukan daily tapi weekly gitu ya. Dan seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.